Dulu aku bekerja shift malam di sebuah hotel kecil. Kejadian ini terjadi sekitar setahun yang lalu, tapi sampai sekarang masih terus menghantui pikiranku. Setiap kali teringat, rasanya perutku mual dan kulitku merinding. Yang paling membuatku takut adalah aku masih tidak tahu apa sebenarnya rencana laki-laki itu, apa yang ingin dia lakukan, dan fakta bahwa dia berada di dalam hotel selama berjam-jam tanpa seharusnya ada di sana. Sementara aku bahkan tidak sadar, hotel tempatku bekerja kecil saja, hanya 3 lantai dengan mungkin sekitar 40 kamar. Tidak pernah benar-benar ramai. Pada malam hari kerja, biasanya paling banyak hanya 10-15 kamar yang terisi. Jam kerjaku dari pukul 22 sampai 6 pagi. Kebanyakan malam terasa membosankan dan sunyi, dan sebenarnya itu cocok untukku. Biasanya aku duduk di balik meja resepsionis, mengerjakan sedikit pekerjaan administrasi, kadang mengecek kamera CCTV, kadang juga menonton YouTube di ponsel kalau suasana benar-benar sepi. Lobi hotel tidak besar. Hanya ada meja resepsionis, beberapa sofa di sisi ruangan dengan sebuah TV, dan mesin-mesin vending di sudut. Di belakang meja resepsionis ada kantor kecil dengan komputer dan kursi, serta jendela kaca yang menghadap ke lobi supaya aku bisa tetap mengawasi area depan saat duduk di dalam. Malam hari, pintu depan otomatis terkunci. Tamu harus menekan bel atau buzzer dan aku akan menekan tombol untuk membukakan pintu. Biasanya setelah lewat tengah malam tidak banyak yang terjadi selain sesekali tamu yang datang terlambat. Suatu malam, sekitar pukul 23.00, laki-laki itu datang. Sampai sekarang, setiap kali mengingat detik pertama dia masuk, rasanya jantungku langsung turun ke perut. Dia menekan bel di pintu depan dan aku membukakannya. Dari penampilannya, mungkin usianya pertengahan 40-an, tinggi, agak kurus tapi tidak sampai terlihat sakit. Memakai jeans dan topi baseball, membawa sebuah ransel di punggungnya. Dia berjalan ke meja dan bertanya apakah masih ada kamar kosong untuk malam itu. Aku bilang masih ada, menyebutkan harga kamar, dan dia mengangguk lalu mengeluarkan kartu. Aku menggesek kartu itu, mesin berbunyi seolah transaksi berhasil. Lalu aku memberinya kartu kunci untuk kamar 214 di lantai 2. Saat aku menyerahkan kartu, dia menatapku 1-2 detik terlalu lama. Ekspresinya datar, tapi matanya tidak lepas dari wajahku selama 3 atau 4 detik penuh sebelum akhirnya berbalik dan berjalan menuju lift. Tidak ada sesuatu yang langsung terasa berbahaya saat itu, tapi cukup untuk membuatku memperhatikan dia lebih dari tamu lainnya. Setelah itu aku kembali duduk di kursi di belakang meja, main ponsel seperti biasa. Sekitar tengah malam, aku mendongak dan melihat dia sudah kembali berada di lobi. Dia tidak mendekati meja resepsionis. Dia hanya berjalan melewatiku dan duduk di area sofa, menghadap TV. Hanya saja TV-nya tidak menyala. Dia duduk begitu saja menghadap layar hitam kosong. Aku mengira mungkin dia tidak bisa tidur. Beberapa tamu kadang duduk di lobi untuk bersantai, jadi awalnya aku tidak terlalu memikirkan itu. Tapi setelah lewat sekitar setengah jam, aku sadar dia benar-benar hanya duduk diam, seperti patung. Dia tidak memainkan ponsel, tidak membaca apapun, bahkan tidak tampak mengantuk. Dia hanya menatap lurus ke arah layar TV yang kosong. Pada satu titik aku bangkit untuk membeli air di mesin vending. Saat berjalan melintasi lobi, aku bisa merasakan kepala dan tatapannya berputar mengikutiku sepanjang langkahku. Aku tidak berani menatapnya langsung, tapi sensasi matanya yang menempel di punggungku tidak hilang sampai aku kembali ke balik meja. Perasaan tidak enak itu mulai merayap di dada. Sekitar pukul 1 pagi karena bosan, aku membuka sistem reservasi di komputer. Saat melihat daftar kamar terisi, aku langsung mengernyit. Kamar 214 tertera sebagai kosong. Aku bergumam pelan, dan mengecek ulang. Baru 1 jam yang lalu aku merasa jelas-jelas baru saja check-in laki-laki itu. Kuduga mungkin aku salah memasukkan data. Jadi aku membuka log check-in malam itu, mencari namanya. Tidak ada catatan nama, tidak ada transaksi, tidak ada apa-apa. Aku beralih ke menu transaksi untuk memastikan apakah kartunya benar-benar terproses tadi. Hasilnya, tidak ada pembayaran sama sekali yang masuk. Kebingungan berubah pelan-pelan jadi rasa takut. Aku jelas merasakan sensasi kartu terswipe dan bunyi bip tadi, tapi di sistem tidak ada jejaknya. Saat itu aku memutuskan menelepon kamar 214. Telepon berdering mungkin 10 kali, tidak ada jawaban. Aku lalu mengecek log pintu kamar, yang biasanya mencatat setiap kali pintu dibuka dengan kartu. Tidak ada catatan sama sekali malam itu. Artinya, tidak ada seorang pun yang membuka pintu kamar 214 sejak tadi. Saat itulah aku sadar, setelah dia menerima kartu, dia tidak pernah pergi ke kamar itu.
Aku menoleh ke area sofa. Dia masih duduk di sana, menghadap TV yang tetap saja mati, seolah dunia di sekelilingnya tidak ada. Rasa sesak muncul di dada. Aku duduk mematung di balik meja, menimbang-nimbang apa yang harus kulakukan. Bagian dari diriku ingin percaya sistem hotel yang error, tapi fakta bahwa tidak ada lock pintu dan tidak ada transaksi kartu membuat penjelasan itu terasa sangat lemah. Intinya, di atas kertas dia bukan tamu hotel. Aku menunggu sekitar 15 menit lagi. Pura-pura sibuk dengan komputer, tapi sebenarnya terus mengawasinya. Sekitar pukul 1.30, aku memberanikan diri berjalan mendekat dan bertanya apakah semuanya baik-baik saja. Dia memutar kepala pelan ke arahku, ekspresinya tetap kosong, dan dengan suara datar berkata bahwa dia hanya tidak bisa tidur. Lalu dia kembali menatap ke arah TV yang gelap. Aku mengangguk kecil dan buru-buru kembali ke balik meja, tapi kali ini tanganku bergetar. Sekitar pukul 2 pagi, aku baru sadar bahwa dia tidak duduk di sofa lagi. Begitu aku menyadarinya, perutku langsung menciut. Aku menyapu pandanganku ke seluruh lobi, tapi tidak melihatnya dimanapun. Baru setelah kulempar pandang ke arah lorong dekat toilet, aku melihatnya berdiri di sana, sebagian tubuhnya tertelan bayangan. Dia hanya berdiri diam, separuh tubuh tersembunyi dalam gelap. Aku terus berpura-pura berkutat di depan komputer tetapi sesekali melirik ke arah itu. Dia berdiri cukup lama, lalu pelan-pelan berjalan kembali ke area sofa dan duduk lagi, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Aku menelepon manajerku di rumah dan menjelaskan situasinya. Suaranya terdengar sangat mengantuk. Dia hanya berkata agar aku terus mengawasi dan jika laki-laki itu melakukan sesuatu yang mengancam, barulah menelepon polisi. Saat menutup telepon, aku ingat berpikir bahwa semua ini sudah terasa mengancam bahkan sebelum dia melakukan sesuatu yang jelas-jelas berbahaya. Tapi aku tidak tahu harus apa lagi. Setelah itu aku memeriksa rekaman kamera CCTV. Di kamera lorong lantai 1, aku melihatnya berjalan pelan menyusuri koridor sampai ke ujung lorong, lalu berhenti. Dia berdiri diam di sana selama beberapa menit, menghadap ke arah kamar-kamar yang tertutup rapat sebelum berbalik dan berjalan kembali. Lalu aku melihatnya masuk ke tangga darurat dan bertahan di dalam sana sekitar 10 menit. Aku tidak tahu apa yang dia lakukan di sana. Setiap kali aku mengangkat kepala dari layar komputer, dia selalu berada di lokasi berbeda. Dekat mesin vending, di dekat lift, atau berdiri di sudut lobi yang pencahayaannya lebih redup, selalu diam, selalu mengamati. Sekitar pukul 3.30, aku sudah tidak tahan lagi. Aku menelepon nomor polisi non-darurat dan menjelaskan bahwa ada seorang laki-laki di hotel yang sepertinya bukan tamu. Mereka mengatakan akan mengirimkan petugas. Sambil menunggu, aku melihat dia bergerak lagi, kali ini mendekati meja resepsionis. Dia berdiri mungkin 4 atau 5 meter di depanku, hanya menatap. Hampir tidak berkedip, tidak mengatakan apapun, hanya menatapku seperti seseorang yang mempunyai masalah dengan caranya memandang orang lain. Aku pura-pura mengetik di komputer meski sebenarnya aku nyaris tidak bisa bernapas karena ketakutan. Sekitar pukul 3.50, bel pintu depan berbunyi. Sekilas kupikir mungkin polisi sudah tiba, tapi ternyata hanya tamu lain yang baru datang. Aku cepat-cepat membukakan pintu, dan laki-laki itu memutar kepala mengikuti gerak tamu tersebut. Aku melihat matanya mengawasi pria itu berjalan melintasi lobi, menelusuri setiap langkahnya. Hal itu justru membuatku semakin takut, karena cara dia memandang terasa seperti seseorang yang sedang mempelajari target. Beberapa menit kemudian, dia menghilang lagi dari pandangan langsung. Aku kembali mengecek kamera dan melihatnya berdiri di depan salah satu pintu kamar di lantai 1. Dia berdiri begitu saja, menghadap pintu, tidak bergerak. Saat itu aku langsung menelepon 911. Dengan suara bergetar, aku mengatakan bahwa ada laki-laki yang berdiri di depan kamar tamu dan aku tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Operator berkata bahwa petugas sedang menuju lokasi. Aku menatap monitor CCTV tanpa berkedip. Dia masih berdiri di depan pintu itu selama sekitar 3 menit, seolah mendengarkan sesuatu dari balik pintu. Lalu perlahan dia berbalik dan berjalan kembali ke lobi. Kali ini, saat kembali, dia langsung menuju meja resepsionis dan mencondongkan tubuhnya ke atas meja. Dia menatapku dan bertanya dengan suara sangat rendah, nyaris seperti gumaman dari dalam tenggorokan. Apakah ada makanan? Nada suaranya membuat bulu kuduku berdiri. Aku menjawab bahwa ada mesin vending di sudut lobi. Dia tersenyum tipis, senyum yang sama sekali tidak membuatku merasa lebih tenang, lalu berjalan menjauh.
Aku hanya bisa menatap jam dinding, seakan bisa memaksa jarum detik bergerak lebih cepat, memohon dalam hati agar polisi segera datang. Akhirnya, sekitar pukul 4.10, 2 orang petugas polisi muncul di depan pintu. Aku membukakan pintu dan langsung menunjuk ke arah laki-laki itu. Dia kembali duduk di sofa, seolah tidak terjadi apa-apa. Para petugas menghampirinya dan berbicara beberapa menit. Mereka meminta identitasnya, mengajukan beberapa pertanyaan yang tidak bisa kudengar dari meja. Lalu mereka mengiringnya keluar. Salah satu petugas kembali dan menjelaskan bahwa laki-laki itu sama sekali bukan tamu hotel. Kartu kredit yang dia berikan padaku tadi malam ternyata kartu curian. Dia tidak punya tas, tidak punya reservasi, semuanya palsu. Dia hanya berpura-pura menginap agar bisa masuk ke dalam gedung semalam suntuk. Mereka menjeratnya dengan pelanggaran masuk tanpa izin dan kepemilikan kartu curian. Setelah mereka pergi, aku duduk gemetar sampai shiftku berakhir. Setiap kali kulihat monitor CCTV, aku setengah berharap dan setengah takut melihat sosoknya lagi di salah satu sudut. Hal yang paling menggangguku adalah menyadari bahwa selama berjam-jam dia berkeliaran di dalam hotel, berdiri di depan pintu-pintu kamar tamu, bolak-balik mengamatiku dari tempat berbeda, dan sejak awal, dia sama sekali tidak seharusnya berada di sana. Aku tidak tahu apa rencananya, tapi aku tahu pasti itu bukan sesuatu yang baik. Malam itu adalah malam paling menakutkan dalam hidupku. Mungkin kamu berpikir, cerita itu sudah cukup untuk membuat siapapun berhenti kerja shift malam selamanya. Tapi di luar sana, di tempat yang jauh dari hotel kecil itu, ada orang lain yang juga sendirian menjaga malam dan sesuatu yang menunggunya di balik kaca sebuah pom bensin yang sepi. Namaku Sari. Aku 24 tahun dan aku bekerja shift malam di sebuah SPBU kecil di pinggir jalan kabupaten yang jarang dilalui mobil. Semacam jalan yang hanya diingat orang kalau mereka kehabisan bensin atau benar-benar tersesat. Aku menerima pekerjaan ini karena suasananya tenang dan bisa ditebak. Dulu aku menyukainya. Setidaknya sebelum semua ini terjadi. Malam itu hari Kamis, sekitar pukul 1 pagi. Udara di luar lembab dan diam, dan dengung lampu-lampu di atas pom bensin terasa seperti suara yang menggerogoti kepalaku pelan-pelan sepanjang shift. Aku baru saja hendak memanaskan roti kayu manis di microwave. Padahal sebenarnya aku juga tidak terlalu ingin memakannya. Ketika bel di pintu berbunyi, seorang laki-laki masuk, mungkin pertengahan 40-an atau lebih tua sedikit. Dia memakai jaket hijau lusuh, rambutnya berantakan, dan bibirnya kering seolah sudah lama tidak tersenyum. Dia tidak langsung berjalan ke arah kopi atau rak snack seperti kebanyakan orang. Sebaliknya, dia berdiri tidak jauh dari meja kasir, menatapku dengan tatapan yang aneh. Seperti tatapan orang yang menganggap sudah mengenalmu. Malam, sapaku memaksa tersenyum sopan. Kamu selalu kerja selarut ini? Tanyanya, seolah pertanyaan itu sangat biasa. Aku berkedip. Iya, sebagian besar shiftku memang malam, jawabku. Dia tersenyum tipis. Kupikir begitu, aku sudah beberapa kali lewat. Rasanya tiap kali berhenti, selalu kamu yang ada di sini. Ucapannya membuatku jauh lebih tidak nyaman daripada yang kutunjukkan di wajah. Ya, namanya juga kota kecil, kataku, mencoba terdengar santai. Dia tidak bergerak pergi. Sari kan? Katanya kemudian. Aku langsung kaku, malam itu aku tidak memakai name tag. Aku baru akan bertanya bagaimana dia tahu namaku ketika dia menunjuk ke whiteboard kecil di belakangku, tempat aku menulis dengan spidol. Kopi kayu manis kembali tersedia. Tulisan tanganmu bagus, katanya pelan. Kebanyakan orang bikin titik di huruf I seperti lingkaran kecil. Kamu pakai garis miring pendek. Sangat spesifik, terlihat, dipikirkan. Aku tidak menjawab, dia tidak membeli apapun. Hanya berdiri di sana 1 menit lagi, masih mengamatiku seperti sedang meneliti reaksi-reaksiku, lalu akhirnya mengangguk. Namaku Budi, ujarnya. Aku cuma orang yang penasaran itu saja. Setelah itu, dia melangkah keluar, menghilang dalam kabut tipis di luar. Setelah malam itu, dia mulai sering muncul. Tidak setiap malam, tidak cukup sering untuk langsung bisa kusebut penguntit dengan yakin, tapi cukup teratur hingga aku berhenti menganggapnya kebetulan. Kadang dia masuk ke dalam dan berdiri di dekat rak barang. Kadang dia hanya duduk di dalam mobil di ujung area parkir dengan lampu mobil dimatikan, mesinnya entah hidup atau tidak. Suatu malam aku mencoba mengabaikannya. Dia masuk membeli sebotol air mineral dan seperti biasa berlama-lama di depan kasir. Malam ini kamu lebih pendiam, katanya. Shift panjang. Jawabku pendek. Dia mengedarkan pandangannya pelan ke seluruh toko.
seperti sedang menghafal letak setiap barang. Pasti sepi, ya. Cuman kamu sendirian di sini, di tengah gelap, dan tidak ada siapa-siapa dalam radius beberapa kilometer, ucapnya lirih. Aku baik-baik saja, kataku, berusaha terdengar tegas. Dia bersandar ke meja kasir. Kamu tidak pernah takut jadi perempuan sendirian kerja malam begini? Nada suaranya tidak mengandung ancaman. Justru itu yang membuatnya semakin menakutkan, seolah dia hanya bertanya soal cuaca. Aku mundur satu langkah. Masih ada yang bisa kubantu? Tanyaku, mencoba memotong percakapan. Dia memiringkan kepala. Kamu selalu mengunci pintu ruang belakangmu, itu pintar. Aku perhatikan kamu biasanya mengecek kuncinya sekitar jam 2 pagi hampir setiap malam. Perutku langsung melilit. Aku tidak menjawab. Aku nggak mau ganggu, katanya kemudian dengan senyum kecil yang nyaris terdengar seperti permintaan maaf. Nggak maksud bikin kamu nggak nyaman. Lalu dia keluar lagi. Setelah malam itu, aku mulai berjalan ke mobil dengan kunci di antara jari-jariku, siap digunakan sebagai senjata. Aku menyimpan besi ban di bawah meja kasir. Tirai di apartemenku kugonta-ganti. Aku mulai mandi dengan pintu kamar mandi terkunci, meskipun aku tinggal sendirian. Ada malam-malam ketika dia tidak muncul sama sekali. Kadang seminggu penuh aku tidak melihat mobilnya. Anehnya, itu tidak membuatku lebih tenang, justru memperparah karena aku tidak pernah tahu kapan dia akan muncul lagi. Seperti suatu malam ketika aku kembali dari istirahat 10 menit dan menemukan selembar foto Polaroid tergeletak di atas meja kasir. Foto itu menampilkan aku sedang mengisi ulang cairan pembersih kaca di belakang SPBU. Foto itu diambil dari jarak yang sangat dekat, terlalu dekat. Tidak ada pesan apapun yang disertakan, tapi titik garis miring kecil di huruf I pada tulisan di label windshield di ember yang kupakai telah dilingkari tinta merah. Saat dia datang lagi berikutnya, aku tidak berusaha bersikap ramah. Aku menyuruhnya keluar. Aku bilang kalau dia tetap tinggal, aku akan menelepon polisi. Budi hanya mengangguk. Aku mengerti, aku terlalu maju ke depan, katanya tenang. Kamu sudah mengikutiku, kataku. Suaraku bergetar dan aku sangat membenci fakta bahwa dia bisa mendengarnya. Aku cuma pikir kamu tipe orang yang terbiasa disalahpahami. Kupikir kamu akan menghargai kalau ada seseorang yang memperhatikan, ujarnya. Itu bukan memperhatikan, itu obsesi, balasku. Dia tidak berkedip. Apa akan lebih mudah kalau aku selalu tersenyum dan beli soda setiap malam? Apa aku akan lebih normal kalau aku cuma ngobrol soal bola dan pura-pura tidak melihat bagaimana sepatu yang kamu pakai selalu kebesaran setengah ukuran, atau bagaimana kelopak mata kirimu sedikit berkedut saat kamu lelah? Di titik itu, aku sudah menekan nomor darurat di ponsel. Dia tidak berusaha menghentikanku. Polisi datang cukup cepat dan dia tidak melawan. Dia hanya berdiri di sana, tangan di sisi tubuh, menunggu. Mereka menggeledah mobilnya dan menemukan sebuah buku catatan penuh dengan tanggal dan jam. Isinya adalah jadwal kerjaku. Catatan tentang bagaimana aku berjalan, pakaian apa yang kupakai, belanjaan apa yang kubawa pulang. Satu halaman hanya berisi namaku. Ditulis berkali-kali, lingkarannya semakin rapat sampai akhirnya berubah menjadi coretan hitam tebal. Kepada polisi, dia terus mengulang hal yang sama. Aku cuma memperhatikan. Aku cuma orang yang penasaran. Perintah perlindungan dari pengadilan keluar dalam minggu yang sama. Setelah itu aku tidak lagi kerja shift malam. Aku bahkan tidak tinggal di kota yang sama. Perusahaan memindahkanku ke SPBU lain, sekitar 2 jam perjalanan dari tempat sebelumnya. Tapi sampai sekarang, setiap kali aku pulang dan ada mobil di belakang yang terlalu lama mengikuti, bagian belakang leherku langsung kesemutan. Dan kadang, aku masih terbayang cara dia menyebut namaku. Seolah dia sudah lama membayangkan bagaimana bunyinya di mulutnya sendiri. Seolah dia sudah berlatih berkali-kali. Kalau menurutmu dipantau oleh satu orang saja sudah cukup membuatmu gelisah, bayangkan berada di tengah malam sunyi di SPBU lain. Ketika kamu bahkan tidak bisa melihat wajah orang-orang yang mungkin sudah mengincarmu dari dalam mobil yang sengaja parkir di titik buta kamera. Aku ingin mulai dengan mengatakan bahwa saat aku menceritakan ini, kejadian pertamanya terjadi padaku baru tadi malam. Aku perempuan 22 tahun yang bekerja shift semalam suntuk di sebuah SPBU 24 jam. Aku baru sekitar 2 bulan bekerja di sana. Aku kebagian shift akhir pekan, Kamis sampai Sabtu. Sementara rekan kerjaku, sebut saja namanya Andi, bekerja dari Minggu sampai Rabu.
Malam itu sekitar pukul 2.30, Andi dan seorang temannya yang akan kupanggil Rizky datang ke SPBU untuk beli kopi dan menyapaku. Sebelum kesini, mereka berdua mengaku baru saja memakai jamur halusinogen beberapa jam sebelumnya. Saat kulihat mereka berdua tertawa-tawa, matanya merah, dan terus bercanda. Jujur saja, melihat mereka dalam keadaan begitu cukup menghiburku di tengah sepinya shift. Saat kami mengobrol random, Rizky tiba-tiba berkomentar tentang mobil yang terparkir di area parkir. Mesin menyala, lampu dimatikan, dengan seseorang duduk di dalamnya. Mobil itu sudah ada di sana, bahkan sebelum mereka datang. Katanya, ketika dia mendekati mobil itu dan bertanya pada pengemudinya, orang tersebut menjawab bahwa dia sedang menunggu pesanan ojek online. Biasanya, itu bukan sesuatu yang aneh. Banyak driver online yang menunggu di mobil sementara kami menyiapkan pesanan. Yang aneh adalah, aku tidak menerima pesanan apapun hampir 2 jam terakhir. Sebagian besar malam itu kuhabiskan di bagian belakang toko untuk bersih-bersih, jauh dari kasir dan pintu depan, jadi aku bahkan tidak bisa melihat area parkir. Kami bertiga akhirnya mengabaikannya, menganggap bukan apa-apa. Andi dan Rizky keluar lagi untuk merokok dan bermain dengan anjing Andi yang mereka bawa. Saat itu aku tidak terlalu memikirkan mobil itu. Tapi begitu aku sendirian lagi, rasa tidak nyaman pelan-pelan muncul. Aku tidak tahu sudah berapa lama mobil itu berada di sana sebelum Andi datang. Sekitar 1 jam kemudian mereka kembali masuk untuk menambah kopi. Saat itulah Andi bercerita lebih banyak tentang mobil itu. Dia menjelaskan bahwa mobil itu parkir di titik yang bahkan jika aku berdiri di kasir, aku tidak akan bisa melihatnya karena terhalang dinding. Selama 1 jam mereka di luar bermain dengan anjing dan merokok di parkiran. Laki-laki di mobil itu terus bergantian antara menatap mereka dan tampak sibuk mengetik di ponselnya. Rizky, dalam keadaan melayang, akhirnya berjalan mendekati mobil itu dan bertanya, "Ada apa? Kenapa kamu terus lihat-lihat kami?" Awalnya, pengemudi mobil pura-pura tidak bisa bahasa Indonesia dan hanya mengangkat bahu. Saat itu tidak mempan, dia beralih bicara dalam bahasa Indonesia patah-patah dan mengatakan bahwa dia kemungkinan salah alamat. Setelah itu, dia buru-buru menyalakan lampu dan keluar dari parkiran. Andi mungkin lebih tenang daripada Rizky saat itu, tapi tetap saja dia memperhatikan hal-hal yang membuatnya merinding. Mobil itu tampak baru, bersih, dan tidak punya plat nomor. Di kursi belakang dia melihat tumpukan selimut cukup besar untuk menyembunyikan seseorang di bawahnya. Dan tepat ketika Rizky mengonfrontasi pengemudi itu, mobil lain masuk ke area parkir. Juga mobil baru, juga tanpa plat nomor, juga dengan lampu dimatikan. Begitu mobil pertama keluar, mobil kedua langsung mengikuti dari belakang. Andi dan Rizky tetap tinggal sekitar 15 menit lagi sebelum akhirnya pulang. Mereka menyuruhku berhati-hati dan menyarankan agar aku lebih waspada. Setelah mereka pergi, aku pura-pura sibuk seperti biasa, tapi tidak bisa menghilangkan bayangan tentang 2 mobil tanpa plat itu. Sekitar pukul 6 pagi, Andi datang lagi untuk membeli kopi. Kali ini dia sudah benar-benar sadar. Kami mengobrol lebih serius. Dia bilang, laki-laki di mobil tadi malam itu benar-benar bertingkah aneh, sering memeriksa ponselnya, bolak-balik mengawasi mereka, pintu masuk area parkir, dan pintu kaca toko. Setelah dia turun dari efek jamur, Andi mengaku ikut merasa takut, dan itulah alasan dia mampir lagi pagi itu untuk memastikan aku baik-baik saja. Kami sama-sama sampai pada kesimpulan yang sama. Kalau saja Andi dan Rizky tidak kebetulan ada di parkiran malam itu, skenario yang terjadi mungkin akan sangat berbeda. Aku memang membawa pisau lipat untuk berjaga-jaga, tapi kalau ternyata ada beberapa orang di mobil-mobil itu, sejujurnya aku tidak yakin itu akan banyak menolong. Malam itu, sebelum pulang, aku sempat berpikir, kalau nanti ada apa-apa lagi, aku akan menganggapnya sebagai update dari kejadian ini. Pada saat itu, aku berharap keras tidak pernah perlu mengucapkan kata update itu. Tapi, sayangnya, aku sekarang duduk di sini dan menceritakan kelanjutannya. Mobil itu kembali lagi pada shiftku berikutnya. Sekitar pukul 3 pagi, aku sedang mengepel lantai toko ketika 4 orang laki-laki masuk untuk membeli kopi dan snack. Saat aku sedang menghitung total belanjaan mereka, salah satu dari mereka bertanya apakah aku tahu sesuatu tentang mobil yang parkir di ujung area parkir, mesinnya menyala dan lampunya mati. Aku bertanya, mobil yang mana? Dengan dada langsung menegang. Dia menjelaskan bahwa mobil itu tampak seperti Subaru baru tanpa plat nomor, dengan 2 orang di kursi depan seperti sedang berdebat. Saat dia menyebut mobil baru tanpa plat nomor,
Rasanya jantungku langsung jatuh ke perut. Aku mengatakan pada mereka bahwa mobil dengan ciri yang sangat mirip telah berada di parkiran malam sebelumnya, meski saat itu hanya ada satu orang di dalamnya. Lelaki yang sepertinya pemimpin rombongan itu bercerita bahwa saat mereka mengisi bensin, mereka sudah melihat mobil tersebut. Mobil itu sudah ada di situ ketika mereka masuk. Mobil itu tetap diam, hanya menunggu, sementara mereka mengisi tangki. Ketika mereka berjalan menuju pintu toko, mereka harus melewati dekat mobil itu karena pompa yang mereka pakai paling jauh dari pintu masuk. Saat mereka melintas, mereka mendengar salah satu orang di dalam mobil berbicara dengan nada cukup keras dan menunjuk ke arah pintu toko seolah membicarakan seseorang di dalam. Salah satu dari rombongan itu mulai melangkah ke arah mobil, hendak bertanya apakah semuanya baik-baik saja. Begitu para penumpang di dalam mobil menyadari mereka didekati, mobil itu langsung mundur cepat dan pergi dari area parkir. Saat itulah mereka merasa ada yang tidak beres, lalu memutuskan memberitahuku. Aku mengatakan bahwa aku sangat yakin itu mobil yang sama dengan malam sebelumnya, yang bertingkah mencurigakan saat ada orang lain di parkiran. Saat dikonfrontasi, pengemudinya tampak panik dan pergi, diikuti mobil lain yang juga tanpa plat nomor. Wajah mereka ikut berubah. Mereka tampak benar-benar terganggu dengan cerita itu, lalu menawarkan diri untuk tinggal sebentar menemani, memastikan mobil itu tidak kembali. Aku bertanya beberapa kali apakah mereka yakin, dan mereka menjawab bahwa itu bukan masalah. Mereka duduk di mobil mereka sambil minum kopi, mengamati area parkir bersama-sama selama sekitar 20 menit. Setelah keadaan tetap tenang dan tidak ada mobil mencurigakan datang lagi, kami memutuskan kemungkinan besar aku sudah aman untuk sisa shift. Aku mengucapkan terima kasih berkali-kali dan membiarkan mereka mengisi ulang kopi gratis sebelum mereka pergi dan meninggalkanku sendirian lagi. Tidak ada hal lain yang terjadi sampai shift selesai, tapi setiap kali aku harus keluar untuk mengganti kantong sampah di dekat pompa bensin, jantungku berdebar lebih kencang daripada biasanya. Yang paling menakutkan bagiku adalah kenyataan bahwa aku sama sekali belum pernah melihat langsung mobil itu. Tidak sekalipun. Tapi sudah beberapa orang berbeda yang memperingatkanku tentang mobil yang sama. Mobil baru, tanpa plat, lampu dimatikan, selalu parkir di tempat yang tidak bisa kulihat dari kasir maupun jendela depan. Awalnya aku berpikir mungkin aku hanya paranoid, tapi setelah mobil yang sama muncul 2 malam berturut-turut, di jam yang hampir sama, di lokasi yang sama-sama tersembunyi, aku mulai merasa rasa paranoidku mungkin justru terlalu wajar. Kalau dugaanku benar, aku hanya bersyukur ada orang lain yang kebetulan muncul, sehingga aku tidak benar-benar sendirian ketika orang-orang di dalam mobil itu mungkin sedang memutuskan apakah mereka akan masuk ke toko atau tidak. Syukurlah beberapa hari ke depan aku libur. Yang bisa kulakukan hanyalah berharap saat aku kembali kerja nanti, mobil itu tidak muncul lagi. Jika setelah semua ini kamu masih mengira kerja di penginapan kecil pada malam hari terdengar seperti pekerjaan yang tenang, mungkin kamu belum pernah mendengar bagaimana satu dentang bel kecil bisa mengubah seluruh makna kata sepi menjadi sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Namaku Dimas. Aku 29 tahun dan aku bekerja shift malam di sebuah motel kecil di daerah pinggiran. Bukan bagian dari jaringan hotel besar, hanya penginapan keluarga dengan 2 lantai dan mungkin sekitar 25 kamar. Biasanya aku bekerja dari pukul 22 sampai pukul 6 pagi. Penginapan ini jarang sekali ramai di malam hari. Paling-paling hanya ada 1 atau 2 tamu yang check-in lewat tengah malam kalau ada orang yang sedang perjalanan jauh. Sisanya nyaris tidak ada aktivitas. Itulah alasan aku menerima pekerjaan ini. Aku bukan tipe orang yang suka keramaian, jadi duduk di gedung yang hampir selalu kosong di tengah malam terasa cukup ideal. Tata letak bangunannya begini. Ada kantor utama dengan meja resepsionis, beberapa kursi untuk tamu, mesin kopi, dan rak kecil berisi brosur wisata. Di belakang meja resepsionis ada lorong pendek menuju ruang belakang. Ruang belakang itu semacam lounge kecil untuk staf. Ada meja kerja, sofa, kulkas mini, dan TV yang menempel di dinding. Hal yang cukup menguntungkan adalah adanya speaker kecil di ruang belakang itu yang akan berbunyi ding setiap kali ada orang menekan bel di meja depan. Jadi biasanya aku duduk di ruang belakang, menonton sesuatu di laptop, atau kadang tertidur sebentar di sofa, dan ketika mendengar bel, baru aku bangkit dan berjalan ke meja depan. Aku sudah bekerja cukup lama di sini untuk mengenali ritme penginapan itu. Gedungnya kadang berderit, pemanas udara mengeluarkan bunyi klik-klik sebelum menyala, dan pintu depan mengeluarkan bunyi dengung halus ketika tamu menggunakan kartu setelah jam tertentu. Semua itu suara-suara normal. Tapi kalau kamu bekerja sendirian di malam hari,
Hal-hal normal itu pun bisa mulai mengganggu kalau kamu terlalu memikirkannya. Dan kadang, hal-hal yang tampak normal pada awalnya ternyata sama sekali bukan. Kejadian ini terjadi di sebuah malam Selasa di musim hujan. Di luar cukup dingin, mungkin sekitar belasan derajat, dan area parkir hanya berisi 4 atau 5 mobil milik tamu, sekitar pukul 2 pagi. Untuk pertama kalinya malam itu, bel depan berbunyi. Aku bangkit dari sofa di ruang belakang dan masuk ke kantor depan. Saat aku sampai, tidak ada siapapun di depan meja. Lobi kosong. Aku mengintip keluar melalui pintu kaca. Jalan di depan motel tampak gelap dan sepi. Tidak ada mobil yang baru saja masuk. Tidak ada lampu kendaraan, tidak ada siapa-siapa. Aku sempat berpikir aku hanya berhalusinasi, tapi bel itu cukup keras dan jelas. Aku yakin aku mendengarnya. Aku berdiri beberapa saat di belakang meja, menunggu kalau ada tamu yang datang terlambat. Tidak ada seorang pun yang muncul. Akhirnya aku kembali ke ruang belakang. Aku duduk lagi di sofa, mengambil ponsel, mulai menggulir layar tanpa tujuan. Belum 10 menit berlalu, bel itu berbunyi lagi. Aku berdiri dengan cepat dan berjalan ke depan. Kali ini dengan langkah lebih terburu-buru. Tapi sekali lagi saat sampai di depan, lobi tetap kosong. Bulu-bulu halus di tengkukku langsung berdiri. Aku membuka pintu depan dan melangkah keluar. Area parkir terlihat sama seperti sebelumnya. Mobil-mobil tamu terparkir rapi dengan lampu mati. Tidak ada gerakan. Jalanan di depan juga kosong. Aku berjalan sampai ke tepi trotoar, menoleh ke kiri dan kanan. Tidak ada bayangan orang, tidak ada suara langkah kaki, tidak ada apa-apa selain suara jauh kendaraan yang lewat entah di mana. Aku kembali masuk dan kali ini memutuskan untuk duduk di belakang meja resepsionis, bukannya langsung kembali ke ruang belakang. Aku berpikir mungkin ada seseorang yang sedang mabuk dan iseng menekan bel, semacam versi dewasa dari permainan anak-anak ketuk pintu lalu lari. Mungkin anak salah satu tamu menganggapnya lucu, tapi setelah duduk 15 menit tanpa ada apa-apa, keteganganku mulai mengendur. Aku menyandarkan punggung di kursi, membuka laptop dan mencoba menganggap semua itu hanya salah dengar atau salah paham yang nanti akan kusesali karena terlalu dipikirkan. Saat aku mulai merasa rileks dan hampir mengantuk, bel itu berbunyi lagi. Kali ini aku melihat sendiri apa yang menyentuhnya. Dari sisi dalam meja resepsionis, sebuah tangan pucat menjulur perlahan dari bawah meja, naik ke atas permukaan dan menekan bel tepat di hadapanku. Aku melonjak berdiri begitu cepat sampai-sampai kursi di belakangku hampir terbalik. Tanpa berpikir panjang, aku berlari menyusuri lorong menuju ruang belakang. Pintu langsung kututup dan kukunci. Aku berdiri di gelap, napas memburu, jantung menghantam dada seperti ingin keluar. Pikiranku berputar, bagaimana mungkin ada orang di bawah meja resepsionis. Ruang di bawah sana tidak besar, tapi masih cukup untuk seseorang berjongkok atau meringkuk kalau memaksakan diri. Artinya, orang itu sudah bersembunyi hanya beberapa meter dariku, mungkin sejak lama menunggu. Dengan tangan gemetar, aku memaksa diri melirik monitor CCTV di ruang belakang. Ada 4 kamera, 1 menghadap lobi, 1 menghadap lorong, dan 2 untuk area parkir. Di layar yang menampilkan lobi, aku bisa melihat kursi yang tadi hampir terjatuh miring tidak wajar di belakang meja. Bagian atas meja tampak kosong. Lalu, di sudut bawah frame, aku melihat sesuatu bergerak. Sebuah kepala pelan-pelan muncul dari balik meja resepsionis. Aku tidak bisa melihat detail wajah, hanya siluet dan kilatan samar, sepasang mata yang menatap lurus ke arah kamera. Aku mundur menjauh dari monitor. Rasanya aku tidak sanggup menatap layar lebih lama. Dengan tangan bergetar, aku mengambil ponsel dan menelepon 911. Dengan suara pelan hampir berbisik, aku mengatakan pada operator bahwa seseorang telah masuk ke motel dan bersembunyi di lobi. Dia menyuruhku tetap di tempat dan mengatakan bahwa polisi sedang dalam perjalanan. Sambil tetap di telepon, aku memaksa diri kembali melihat monitor. Kepala yang tadi mengintip sudah menghilang. Lalu aku melihat sosok itu merangkak keluar dari balik meja, bergerak dengan posisi merunduk. Tangan dan lutut menyentuh lantai seperti binatang yang mencoba merendahkan tubuhnya. Setelah keluar, dia berjalan menuju pintu depan dan berdiri. Dia tinggi, memakai hoodie dengan tudung ditarik menutupi sebagian wajah dan posturnya bungkuk aneh. Setelah beberapa detik menatap ke arah pintu kaca, dia berbalik dan mulai berjalan berkeliling lobi, seolah sedang mencari sesuatu. Kemudian dia menghilang dari jangkauan kamera, berjalan menuju arah lorong yang mengarah ke ruang belakang. Aku menempelkan punggung ke pintu ruang belakang. Beberapa detik kemudian gagang pintu bergerak. Sekali saja. Gerakan pelan seperti seseorang yang ingin memastikan pintu itu terkunci, bukan mencoba memaksa masuk. Lalu hening.
Operator di telepon terus bertanya apakah aku dalam keadaan aman, tetapi untuk beberapa saat aku bahkan tidak bisa menjawab. Tenggorokanku seperti menutup. Setelah waktu yang terasa seperti selamanya, aku mendengar suara langkah pelan menjauh dari pintu. Aku kembali melihat monitor. Sosok itu sudah kembali ke lobi, mondar-mandir tanpa tujuan jelas. Pada satu titik, dia berdiri di depan pintu kaca, hanya memandangi kegelapan di luar, seolah menunggu seseorang datang. Kemudian dia berjalan ke rak brosur, mengambil beberapa lembar kertas, dan mulai membolak-baliknya pelan, seolah sedang bermain-main menghabiskan waktu. Menit demi menit berlalu sangat lambat. Akhirnya, dari kamera parkir, aku melihat cahaya berkedip biru dan merah. 2 mobil polisi masuk ke area parkir. Sosok di lobi jelas juga melihatnya, karena dia tiba-tiba berlari keluar dari frame. Beberapa detik kemudian, aku mendengar pintu depan terbuka. Polisi menyisir gedung, memanggil-manggil, tetapi tidak menemukan siapapun di dalam. Di dekat pintu, mereka menemukan batu cukup besar yang tampaknya digunakan untuk menahan pintu tetap terbuka. Kata salah satu petugas, orang itu mungkin langsung menyelinap keluar begitu melihat mobil mereka. Lari ke arah gelap di luar sebelum mereka sempat masuk sepenuhnya. Aku hanya bisa mengangguk, masih dalam keadaan terguncang. Sejak saat itu, setiap kali mendengar bel kecil di meja resepsionis berbunyi saat malam sudah terlalu sepi, aku tidak lagi hanya berpikir, oh, tamu datang. Di kepalaku aku masih terus mengulang-ulang pemandangan tangan pucat itu yang tiba-tiba muncul dari bawah meja, menekan bel dengan tenang, seolah sengaja menunjukkan dirinya tepat di hadapanku. Dan aku tahu, aku tidak akan pernah melihat meja resepsionis itu dengan cara yang sama lagi. Kalau cerita-cerita tadi membuatmu merasa tidak sendirian setiap kali menatap ke arah pintu yang gelap atau area parkir yang sepi, tinggalkan like-mu kalau kamu berani dan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Tulis juga di kolom komentar cerita mana yang paling membuatmu gelisah dan apa yang akan kamu lakukan kalau berada di posisi mereka. Siapa tahu ada orang lain di luar sana yang pernah mengalami sesuatu yang lebih mengerikan dan sedang menunggu untuk membacanya.